Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to Podsaka Podcast Satu Aksa. Sebelumnya bagaimana nih kabar sobat Podsaka yang ada di sana? Pastinya kalian harus tambah semangat karena pada episode kali ini kita akan membahas mengenai informasi yang sangat penting di SMA Negeri 1 Meranggen. Sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sinta Alifa Rahmadani, saya dari kelas 12-8. Di sini saya sebagai presenter di episode Podsaka kali ini. Di episode Podsaka kali ini menginjak ke episode ke-6 yang membahas mengenai sekolah Adi Pangastuti. Di episode ke-6 ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat istimewa dan luar biasa yang mempengaruhi SMA Negeri 1 Meranggen, yaitu ada Bapak Ajib Setio SPD MPD selaku PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen. Sebelumnya dipersilakan kepada Pak Ajib untuk bisa menyapa sobat Podsaka yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh warga besar SMA Negeri 1 Meranggen dan seluruh para pemirsa yang bisa menyaksikan dan mengikuti podcast Satu Aksa. Dan kiranya di pagi hari yang sungguh luar biasa ini kita senantiasa berupaya menebarkan kebaikan yang akhirnya nanti kita akan tuai, kita akan panen yang sekiranya menjadikan perbuatan amal soleh kita semuanya. Semansam hebat. Baik, terima kasih Pak Ajib. Di balik kesibukan Pak Ajib menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, Pak Ajib sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan tim Podsaka mengenai program Sekolah Adi Pangastuti. Sebelumnya, bagaimana kabar Pak Ajib saat ini? Alhamdulillah sehat dan senantiasa tetap berupaya memberikan kontribusi yang positif untuk kebaikan. Karena insan yang sangat mulia adalah insan yang bermanfaat untuk dirinya, manusia sekitarnya, dan lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Baik Pak Ajib, mari kita menuju topik yang lebih inti mengenai program Sekolah Adi Pangastuti. Menurut dari tanggapan Pak Ajib sendiri, pengertian dasar Sekolah Adi Pangastuti itu seperti apa ya Pak? Yeah. Sekolah Adi Pangastuti, kalau dirujuk dari namanya Adi dan Pangastuti, itu Adi adalah baik, Pangastuti sebuah perilaku yang sempurna. Sehingga Adi Pangastuti merupakan sekolah yang menginisiasi untuk melakukan perilaku-perilaku yang sempurna, perilaku-perilaku baik yang berdasarkan sebuah petunjuk atau bahkan contoh-contoh keteladanan dari nenek moyang kita semuanya. Jadi perilaku yang sangat adiluhung yang merupakan budaya dari Jawa yang sekiranya manakala itu diterapkan insya Allah menjadi perilaku yang baik, berakhlakul karimah tentunya. Dan Sekolah Adi Pangastuti diinisiasi oleh Solo Bersimponi, sebuah lembaga swasta non-government NGO yang berada di kota Solo yang melihat potensi-potensi upaya-upaya tumbuh kembangnya radikalisme intoleransi di Solo dan sekitarnya. Oleh karenanya para tokoh pendidikan yang berasal dari UNS waktu itu menginisiasi bagaimana upaya untuk menekan tumbuh kembangnya nilai-nilai intoleransi dan radikalisme di masyarakat. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan menumbuh kembangkan perilaku-perilaku baik di lingkungan sekolah, menumbuh kembangkan perilaku-perilaku berakhlak mulia di kalangan para peserta didik ataukah murid, dan perilaku itu dirumuskan dalam bentuk hasta laku. Dan hasta laku ini tidak hanya sekedar rumusan perilaku-perilaku yang baik, namun nyatanya itu didasarkan atas penelitian-penelitian ilmiah. Mengapa 8 perilaku itu harus dilaksanakan. 8 perilaku itu diantaranya adalah gotong royong, guyub rukun, grapyak semana, lembah mana, pangerten, adab asor, tepo seliro, serta
tentu ewuh pekewuh yang ada. 8 perilaku inilah yang coba ditumbuh kembangkan untuk bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, terlebih lagi oleh para siswa, oleh para murid semuanya, agar supaya dapat melaksanakan perilaku-perilaku baik. Baik Pak Ajib, jadi secara singkat itu Sekolah Adi Pangastuti adalah sekolah yang mengedepankan mengenai karakter-karakter Jawa, terutama 8 nilai hastalaku di SMA Negeri 1 Meranggen ya Pak Ajib. Betul. Kemudian bagaimana Sekolah Adi Pangastuti ini dapat berjalan dengan efektif seiring berkembangnya sistem pembelajaran terutama di kurikulum Merdeka saat ini Pak Ajib? Di kurikulum Merdeka menitikberatkan pada penguatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik atau murid, sekaligus juga penguatan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila yang melaksanakan 6 dimensi berupa keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, itu merupakan 6 dimensi yang sekiranya dapat dilaksanakan di semua aktivitas yang ada di sekolah. Apakah itu secara intrakurikuler, co-kurikuler, ataukah ekstrakurikuler. Bagian dari perilaku-perilaku baik yang perlu ditanamkan tadi, hastalaku tidak bersinggungan, tetapi bisa seiring atau bahkan support dengan pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Karena pada dasarnya 8 hastalaku ini sesuai dengan kaidah agama atau bahkan juga nilai-nilai luhur yang lahir di lingkungan masyarakat kita sendiri. Sehingga kita tidak mengada-ngada ataupun kurang begitu ramah atau kurang begitu kenal dengan istilah-istilah itu. Oleh karenanya, bagi SMA Negeri 1 Meranggen, setidaknya ada polisinya, ada semacam format yang diambil oleh SMA Negeri 1 Meranggen. Format yang diambil untuk polisinya adalah KPK. K itu adalah kebijakan berupa sekolah menetapkan atau merumuskan dalam sebuah keputusan dari kepala sekolah bahwasanya hastalaku ini harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru, karyawan, ataukah murid selama berada di lingkungan sekolah. Yang kedua setelah K adalah P. P itu adalah pembiasaan. Bagaimana ketika semua warga sekolah di lingkungan sekolah harus memberikan pembiasaan-pembiasaan baik itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, di luar pembelajaran, kegiatan ekstra atau kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan pembelajaran sekalipun. Selama berada di lingkungan sekolah, maka pembiasaan hastalaku itu harus tetap dilaksanakan. Yang K ketiga, K, P, dan K lagi itu adalah keteladanan. Keteladanan ini bisa diambil oleh inisiatifnya oleh Bapak Ibu Guru selaku yang dituakan, selaku yang paling senior katakanlah, memberikan keteladanan kepada yang muda. Siswa. Yang muda adalah para siswa atau para murid semuanya. Begitu juga sesama para murid yang kelas 12 memberikan keteladanan kepada adik-adiknya. Atau bahkan meskipun yang kelas 10 pun wajib juga memberikan keteladanan kepada rekan sejawatnya, kepada sesamanya. Nah, kami yakin dengan komitmen KPK tadi, maka implementasi hastalaku di lingkungan SMA Negeri 1 Meranggen akan kokoh, akan terus tumbuh, berkembang menjadi sosok-sosok generasi yang sekiranya mampu bertahan dari hempasan contoh perilaku-perilaku dari dunia barat atau bahkan dari dunia yang sekiranya memberangus kita manakala kita masuk di ranahnya dunia maya. Nah, beberapa aktivitas dan kejadian memang seolah-olah semua yang dari barat itu baik, semua yang dicetuskan, semua yang ditonjolkan di media sosial dunia maya itu seolah-olah yang terbaik, padahal tidak. Nah, oleh karenanya kita membentengi semua warga sekolah dengan KPK, kebijakan,
kemudian pembiasaan, dan keteladanan. Sehingga nilai-nilai di kurikulum Merdeka yang 6 nilai dengan 8 nilai hasta laku itu saling berkesinambungan nih Pak Haji, Betul. supaya mewujudkan sekolah yang efektif dan baik, kemudian dibentengi dengan nilai-nilai KPK, supaya sekolah tersebut menjadi sekolah yang bisa dicontoh oleh sekolah lain. Iya, betul. Dan yang pasti terjadinya proses pembelajaran dengan baik, Baik, penuh Pak Haji. kedinamisan, yang berada di lingkungan sekolah yang sangat heterogen seperti kita ini, maka pihak sekolah harus berupaya menjadikan sekolah itu sebagai ekosistem yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Aman, bahwasanya seluruh warga sekolah merasa terlindungi di sini. Tidak ada ketakutan, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, baik secara fisik maupun secara psikis. Nyaman, enjoy. Dia di sini seolah-olah itu berada di rumahnya sendiri. Santai. Dari berangkat sampai pulang, sampai melakukan aktivitas tambahan sekalipun, dia enjoy saja. Di sini adalah rumahnya. Di sini anak-anaknya, warga sekolahnya humble sekali. Sangat ramah, sangat welcome terhadap semuanya. Kemudian inklusif, bahwasanya kita menyadari kita berada pada lingkungan dengan kondisi perbedaan. Namun perbedaan itu harusnya menjadi sebuah keberkahan, tidak menjadi titik tolak yang menjadikan kita congkrah. Perbedaan yang ada harus dilandasi bahwasanya semuanya berhak mendapatkan layanan pendidikan yang ada. Contoh, kalaupun ada saudara atau anak-anak yang disabilitas, maka perlu kita hargai, perlu kita support agar tetap bisa menikmati layanan pendidikan. Kalaupun ada anak yang mempunyai keistimewaan khusus dalam pendidikannya, Iya, Pak. baik itu yang bersifat kognitif maupun yang non-kognitif, sama. Kita berikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan sekiranya dia juga bisa menunjukkan supportnya kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian menyenangkan. Nah, ini yang sulit. Sulit karena beberapa di antaranya menyenangkan itu sangat fluktuatif, berbeda antara seseorang dengan yang lainnya terkait dengan kategori menyenangkan. Tetapi setidaknya sekolah menetapkan bahwasanya manakala anak itu kerasan, senang berada di lingkungan sekolah, itu berarti situasinya menyenangkan. Hanya saja dari sekolah berkeinginan manakala sekolah itu dianggap sebagai sebuah tempat wisata, maka situasinya sungguh sangat menyenangkan. Semuanya tersedia, fasilitas-fasilitas juga memadai, dan mereka juga mendapatkan apa yang dia cari, insya Allah dia senang di sini. Dan itulah yang kita inginkan, bahwasanya para siswa, para murid itu mendapatkan well-being student, kenyamanan berada di lingkungan sekolah. Begitu juga untuk para guru, juga mendapatkan well-being, kesejahteraan secara psikis yang sekiranya kepada anak-anak atau bahkan ibu bapak ibu guru itu merasa sekolah itu ngangeni, sehingga setiap saat itu dia harus hadir ke sekolah, bukan karena disuruh, tetapi kalau saya tidak hadir, saya kok kelihatan terasa yang hilang ya. Apa itu ya? Oh, aku kalau tidak hadir ke sekolah tidak ketemu sama teman karibku. Semua teman karibku di sana banyak sekali. Oleh karenanya tagline kami, satu musuh itu sudah berlebih, 1000 sahabat itu masih kurang. Oleh karenanya ini yang kita ajak, mari manakala di lingkup sekolah itu sudah terjadi kehidupan yang saling hormat menghormati, saling menghargai, yang notabene merupakan penerapan dari hasta laku itu, maka nilai-nilai itu bisa kita sebarluaskan kepada lingkungan yang lebih besar. Bisa di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan masyarakat, bahkan cerminannya adalah di Indonesia. Sehingga Indonesia senantiasa menjadi, ya kalau cita-cita yang pernah kita dengarkan adalah adil dan makmur, thayyibatun warohmatun ghafur, sebagaimana yang kita citakan, itu insya Allah akan. Amin, amin. Baik Pak Haji, terima kasih atas informasinya. Nah, kemudian dilanjut, apa yang melatar belakangi SMA Negeri 1 Meranggen itu menuju ke program Sekolah Adi Pangastuti? Ya, SMA Negeri 1 Meranggen mewah ya, mepet sawah, Iya. juga mekot,
mepet kota. Jadi perbatasan. Ketika berada di daerah perbatasan itu suatu kondisi bahwasanya kondisinya adalah metanggung. Jadi kira-kira mau jadi yang terbaik ya kurang bisa, mau jadi yang terjelek ya potensinya lebih besar, mau jadi ke arah lebih dalam lagi dalam penguatan pembelajarannya ya masih kurang dan sebagainya. Baik, Oleh Pak. karenanya perlu upaya-upaya agar kita semuanya termotivasi untuk menjadi diri kita sendiri tetapi dengan menghargai dan mengunggulkan apa yang kita punya. Namun potensi yang ada tidak bisa kita lontarkan, tidak bisa luncurkan, tidak bisa kita publish manakala godaan-godaannya itu sangat besar. Di antaranya adalah yaitu tadi rasa toleransi kita itu semakin lama semakin berat untuk kita laksanakan karena di media sosial semacam itu. Ajakan-ajakan untuk ujaran kebencian begitu sangat mendalam, kemudian contoh-contoh keteladanan semakin lama semakin berkurang, kemudian kalaupun ada radikalisme menganggap dirinya itu yang terbaik, menganggap dirinya yang paling tepat, menganggap dirinya yang paling segala-galanya, sehingga merendahkan bagi yang lain. Saya kira kalau itu muncul di satu sekolah, maka kehidupannya bisa jadi setiap saat tawuran, bisa jadi saling mengejek antara satu yang lain, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ujaran kebenciannya semakin masif di media sosial, dampaknya tidak memberikan rasa nyaman, tidak memberikan rasa yang menyenangkan ketika belajar di sekolah dan sebagainya. Oleh karenanya kita sernakan itu melalui pelaksanaan Sekolah Adi Pangastuti yang melaksanakan 8 laku tadi, hasta laku. Sehingga dalam menghadapi ujaran-ujaran kebencian yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Meranggen, SMA Negeri 1 Meranggen bertindak untuk menyandang Sekolah Adi Pangastuti dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut ya Pak Adi. Betul, iya betul. Kita laksanakan dengan itu dan yang pasti kita tidak sendiri, kita menyelaraskan dengan berbagai macam program yang ada di sekolah, termasuk sekolah ramah anak, termasuk sekolah anti perundungan. Mengapa demikian? Agar effort yang kita lakukan itu bisa kita ungkap bersama-sama dengan segala pihak yang ada, sehingga sedini mungkin manakala ada hal-hal yang tidak tepat, maka kita bisa selesaikan dengan baik. Harapannya dengan kinerjanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di sekolah, maka hal-hal yang semacam itu tentu bisa kita tekan, tentu bisa kita hindari, dan yang pasti situasi kebatinan dari warga sekolahnya adalah aman, nyaman, menyenangkan, dan sudah barang tentu itu nanti menjadikan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah akan terlaksana dengan baik bagi semuanya, baik untuk gurunya, baik juga untuk para siswa semuanya atau para murid. Sehingga perlunya suatu kerjasama ya Pak untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Meranggen dalam berkontribusi dan mendukung program-program sekolah, di mana program-program sekolah tersebut juga menjadi suatu solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen. Kemudian Pak Ajib, bagaimana program Sekolah Adi Pangastuti ini dapat mempromosikan perkembangan karakter siswa dan apa aja perkembangan tersebut yang dilakukan, seperti usaha-usaha dalam memperkuat atau memperkembangkan karakter siswa di program Sekolah Adi Pangastuti. Khusus untuk ini sosok itu perlu. Kalaupun ada sosok yang kita inginkan seperti sebuah keteladanan, maka seluruh murid atau seluruh warga sekolah punya angan-angan untuk mewujudkan ke depan seperti apa. Oleh karenanya kaitannya dengan ini memang sekolah memberikan sebuah penguatan agar para siswa semuanya, para murid semuanya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan perilaku hasta laku itu sendiri. Di dalam kegiatan P5 kita bergotong royong, profil pelajar Pancasila ada kegotong royongan, di hasta laku juga ada gotong royong, linier, sesuai. Nah, kemudian juga ketika kita melaksanakan penyelesaian tugas-tugas belajar,
kita semuanya berkolaborasi dan kerjasama. Di Hastalaku ada yang namanya guyub rukun. Guyub rukun, satu ikatan, guyub rukun. Ketika kita hadir bersama, kita tidak lupa melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah menunjukkan gerak semangat. Kita ketika ketemu sama yang lebih tua, kita permisi, nyuwun sewu, tidak nyuwun satus ya, nyuwun sewu gitu. Itu juga menunjukkan unggah-ungguhnya, tepos liro tenggang rasanya. Juga sudah menunjukkan bahwasanya nilai-nilai tata krama itu muncul. Ketika kita berada di lingkungan sekolah pun kita tidak asing untuk menemukan manakala sesama warga sekolah ataukah para murid tentunya ketika mendapatkan sesuatu yang menurut mereka adalah sebuah anugerah, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Dan selanjutnya apa? Matur nuwun. Terima kasih. Bentuk terima kasih. Itu sesuatu yang harus kita tanamkan. Matur nuwun Bapak, matur nuwun Ibu. Makasih ya sama teman-temannya. Nah, atau bahkan ketika sengaja atau tidak sengaja melakukan sesuatu kealpaan atau kekhilafan, nyenggol dan sebagainya. Maafkan saya ya, mohon maaf. Ngapunten, saya tidak sengaja. Disampaikan saja. Itu sesuatu yang pembiasaan. Jadi ketika kita ketemu sama teman, apakah bahkan ketemu sama guru, kita tidak pongah, kita tidak sombong, bahkan berjalan pun tetap bisa menghadap ke depan, tidak menengadah ke atas bagaimana menunjukkan kesombongan atau bahkan menundukkan kepala karena ketakutan, rendah diri. Tidak. Kita dengan siapapun membuka diri, kemudian ketika ketemu pun berjabat tangan. Hai, halo, assalamualaikum. Sapa. Disapa tentunya. Nah, itu merupakan perilaku-perilaku harian yang perlu memang patut untuk dibiasakan. Dan lewat itulah seluruh warga sekolah, baik itu murid, siswa, bisa berkontribusi untuk bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai Hastalaku. Baik Pak Ajib. Jadi salah satu penerapan nilai Hastalaku itu sebelum SMA Negeri 1 Meranggen menyandang sekolah Adi Pangastuti, karakter-karakter yang terdapat di nilai-nilai Hastalaku itu sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Meranggen ya Pak Ajib. Salah satunya pengurus OSIS yang menyapa guru-guru waktu bertemu di manapun mereka berada, kemudian senyum salam sapa, berbicara menggunakan bahasa krama, seperti kata pujangga-pujangga orang Jawa tidak boleh meninggalkan budaya Jawanya. Iya, betul. Dan kita SMA Negeri 1 Meranggen itu satu dari 2 sekolah SMA di Pangastuti di Kabupaten Demak. Satu di antara 63 SMA seprovinsi Jawa Tengah yang melaksanakan nilai-nilai Hastalaku di sekolahnya. Ada semangat di Jawa selama yang kita ketahui itu adalah bahwasanya rukun agawe santoso, cerah agawe berkah. Itu sesuatu pepeling yang disampaikan oleh para sesepuh kepada kita semuanya. Ayo podo rukun, ojo congkrah. Yang congkrah, ribut, friksi, perkelahian dan sebagainya, maka semuanya akan menjadikan bubrah. Termasuk ya negara kita ini, manakala selalu berpikiran individual, selalu mengedepankan berprasangka buruk, selalu mengepentingkan kepentingan personal ataukah pribadi, maka potensi runtuhnya bangsa ini sangat besar sekali. Dalam rangka itu maka kita ajak anak-anak, kita ajak para murid semuanya, kita ajak para warga sekolah semuanya, ayo kita guyub rukun, kita gotong royong, kita hormat menghormati, kita saling menghargai antara satu yang lainnya, saling tolong menolong, karena semuanya itu juga sekaligus sebagai salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai akhlakul. Baik, berarti tanpa kita sadari ya Pak, ternyata nilai-nilai Hastalaku itu sangat mempunyai peran penting dalam generasi-generasi masa yang akan datang. Sehingga nilai Hastalaku itu sangat berpengaruh di unit terkecil hingga sampai unit terbesar ya Pak. Betul. Dan Hastalaku itu pada dasarnya kan juga akhlak, pada dasarnya kan juga adab.
Iya. Nah, kita memang kalaupun secara sesuai agama yang Islam, agama kita itu penanaman nilai-nilai adab itu menjadi sesuatu yang utama. Akhlakul karimah itu menjadi nilai-nilai yang utama. Kita diminta untuk tidak membesarkan suara kita manakala bertemu dengan yang lebih tua. Kita juga tidak boleh membantah, bicara enggak, mah dan sebagainya. Kata-kata yang membantah itu tidak patut untuk disampaikan. Bahkan ketika kita jalan pun diatur, ketika kita bicara pun tidak boleh melebihi suara dari yang lainnya. Hal-hal yang semacam itu menjadikan kita tercipta suatu situasi kondisi yang nyaman buat semuanya, karena saling menghormati dan menghargai antara sesama. Dan yang pasti apa yang dilakukan itu merupakan perwujudan dari perintah agama. Kita diminta untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam kesabaran, itu juga dimintakan. Kita juga diminta untuk menghargai tamu, kita diminta menghargai yang lebih tua, kita diminta untuk menghargai ilmu, menghargai kepada Bapak Ibu guru. Semuanya itu perintah-perintah yang sungguh mulia, dan di Hastalaku merupakan bagian di antaranya. Sehingga pentingnya generasi muda maupun generasi lama dalam mendongkrak nilai-nilai Hastalaku ya Pak Ajib. Iya, betul. Betul, kita akomodasikan sehingga tidak merasa berat, tetapi nilai-nilai itu lahir secara spontan karena aktivitas-aktivitas dan petunjuk yang kita terima, baik itu petunjuk yang sifatnya hierarki dari orang tua, leluhur kita semuanya, ataukah juga sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan agama dan keyakinan kita semuanya. Dan yang pasti, baik itu untuk semua agama, semua keyakinan, tidak ada yang menyuruh untuk kejelekan. Pasti semuanya menyuruhkan kebaikan. Dan nilai-nilai kebaikan itu harus kita tumbuhkan. Dan tumbuh kembangnya yang paling tepat adalah di lingkungan sekolah, di dunia pendidikan, di lingkungan keluarga, dan kita bersama-sama menumbuh kembangkannya di lingkungan masyarakat. Baik Pak Ajib. Kemudian bagaimana peran guru dalam mengembangkan sekolah Adi Pangastuti, dan apa saja pelatihan-pelatihan yang guru lakukan dalam guru itu dapat mencontohkan program sekolah Adi Pangastuti terhadap siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen Pak Ajib. Ya, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan KPK. Nah, KPK-nya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah kebijakan. Tentu sekolah mempunyai keputusan-keputusan yang mengikat semua kehidupan yang ada di sekolah. Kemudian pembiasaan-pembiasaan yang muncul itu juga perlu dilakukan oleh semua warga sekolah. Dan yang pasti Bapak Ibu guru akan memberikan keteladanan, contoh. Agar supaya para siswa, para murid semuanya dapat meneladani dari kehidupan yang paling, contoh kehidupan aktivitas yang paling kecil, lingkup yang paling kecil sekalipun, dan di waktu saat ini juga, sehingga semua para siswa dapat berkiprah bersama-sama seiring dengan Bapak Ibu guru bersama dengan warga sekolah yang lainnya, mewujudkan kehidupan tadi sesuai cita-cita kita. Sekolah adalah ekosistem yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Baik Pak Aji, di sela-sela podcast santai kali ini dipersilahkan buat mengunjuk minumannya terlebih dahulu. Oh iya, terima kasih. Dari tim Potsaka Pak Aji. Terima kasih. Tim Potsaka memang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut ya Pak Ajib, sehingga dari guru dan siswa perlunya suatu kontribusi dengan menghormati dan menghargai dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif bagi kita semua ya Pak Ajib. Kemudian dilanjut, bagaimana program sekolah Adi Pangastuti ini dapat beradaptasi dengan setting atau kontak yang berbeda-beda di setiap sekolahnya Pak Ajib. Betul. Oleh karenanya kita bersinergi dengan Solo Bersimponi dan mendapatkan petunjuk arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Langkah-langkah yang diambil, yang pertama adalah adanya branding, melabel Sekolah Adi Pangastuti. Dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi kayak begini, sosialisasi yang dilakukan agar semua warga sekolah dan lingkungan masyarakat mengenal apa itu Adi Pangastuti.
Yang kedua juga memberikan literasi yang cukup kepada warga sekolah dan lingkungan masyarakat. Literasinya apakah secara faktual berupa mungkin penerbitan sebuah artikel, ataukah dalam bentuk mading, ataukah literasi secara digital kepada warga sekolah dan terakses juga oleh seluruh lingkungan masyarakat yang ada. Jadi branding, literasi, dan yang kemudian kita juga melakukan langkah-langkah aktualisasi di lingkungan masyarakat secara real. Jadi manakala kita sudah melaksanakannya di lingkungan sekolah, maka tahapan yang berikutnya adalah bagaimana menerapkan di lingkungan masyarakat. Karena bagaimanapun juga, terlebih lagi para murid itu ketika mengenakan seragamnya, bahkan seperti Mbak Sinta itu adalah jas, maka labelnya Adi Pangastuti itu sudah barang tentu menjaga. Mosok pakai jas alma mater itu melakukan langkah ngebut, kanan kiri dan sebagainya. Bahkan ketika ada air genangan yang cukup banyak setelah air hujan, tetap saja ngegas sehingga airnya itu terkena pada pengendara yang lainnya. Tentu akan dilihat, anak mana itu? Anak SMA 1 Meranggen? Oh, tidak mungkin. SMA 1 Meranggen kan melaksanakan Adi Pangastuti. Ya, ternyata tidak. Loh, ada yang alun. Oke, agar supaya tidak kena airnya. Oh, anak mana? SMA 1 Meranggen. Kenapa ya anak SMA 1 Meranggen begitu? Karena melaksanakan sekolah Adi Pangastuti. SMA Adi Pangastuti dengan nilai-nilai hasta. Sehingga nilai hasta laku tersebut juga sangat bermanfaat ketika siswa-siswa ini sudah lulus di SMA Negeri 1 Meranggen ya Pak, sebagai bekal dalam menjalankan hidupnya di masa yang akan datang, seperti dari karakter dan perilaku terhadap orang-orang yang baru dikenalnya, sehingga orang-orang tersebut bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tetapi tidak meninggalkan budaya Jawanya. Dan memang pelaksanaan SMA Adi Pangastuti atau Sekolah Adi Pangastuti itu merupakan bentuk pencerminan upaya kita bersama mewujudkan visinya sekolah. Visi sekolah. Ya, yaitu mewujudkan terwujudnya lulusan yang berdisiplin, kemudian juga berprestasi, kemudian berwawasan budaya serta lingkungannya, serta menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila berbasis kewirausahaan. Di perwujudan karakter profil pelajar Pancasila itulah pencerminan dari hasta lakunya. Semuanya kena ada di sana. Dan kiranya apa yang dilakukan ini perlu penguatan-penguatan agar nantinya putra-putri kita, para siswa, para murid semuanya ketika lulus, tanpa dilabel pun karakter-karakter seperti gotong royong, guyub rukun, grabyak semana, lembah mana, tepos liro, tewo pekewo, adab asor, pengertian muncul pada dirinya tanpa diminta. Dia lahir dilabel sendiri bahwasanya perilaku-perilaku itu selalu melekat dimanapun juga. Dan pastilah kalaupun orang tua mengetahui putra-putrinya semacam itu, bangga, senang, bahagia, karena anaknya tidak menjadi bebannya dari masyarakat, tidak menjadi sampah dari masyarakat, tetapi sebaliknya berkontribusi untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang baik dan nyaman untuk semuanya. Sehingga tidaklah rugi para orang tua menyekolahkan di SMA Negeri 1 Meranggen. Baik Pak Haji, jadi Sekolah Adi Pangastuti ini memberikan banyak manfaat baik kepada guru maupun siswanya ya Pak Haji. Betul. Kemudian dilanjut, bagaimana program Sekolah Adi Pangastuti ini dapat memberikan kontribusi pendidikan di setiap jenjangnya Pak Haji? Ya, kalaupun di setiap jenjang tentu di SD, SMP, dan SMA atau bahkan sampai ke perguruan tinggi. Sekali lagi, nilai-nilai hasta laku merupakan nilai-nilai yang lahir dari kehidupan bermasyarakat warga Jawa tentunya. Namun demikian, penguatan-penguatan di masing-masing tingkatan itu memang sesuai dengan perkembangan kejiwaannya. Kalaupun yang SD tentu lebih banyak untuk diberikan keteladanan. Kalaupun yang SMP itu dilandaskan pada keteladanan dan
pemahaman. Kalaupun tingkatannya SMA itu sudah penerapan dari astalaku yang dilandasi atas rasa sadar bahwa saja nilai-nilai ini harus kita lakukan, bahwasanya apa yang termaktub di astalaku merupakan pencerminan nilai-nilai sebagaimana nilai-nilai bermasyarakat di masyarakat Jakarta. Sehingga tidak ada merasa bersalah, tetapi merasa bahwasanya inilah jalan yang terbaik, inilah perilaku yang terbaik yang harus kita lakukan. Oleh karenanya ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan masyarakat. Orang tua setidaknya merupakan pendidikan yang pertama yang diberikan kepada anak-anaknya. Manakala keluarganya itu baik, saling menghormati, saling menghargai eksistensinya, ada posisi orang tua, bapak, ibu, anak, terjadi komunikasi yang baik, insya Allah cerita-cerita di sana yang sekiranya menjadikan kehidupan keluarga tidak nyaman, itu tidak terjadi di lingkungan SMA Negeri 1. Dan kami sadari keluarga yang tidak menimbulkan kenyamanan, maka anak-anak yang berada di lingkungan itu akan memunculkan cari perhatiannya di lingkungan sekolah. Caper ya. Butuh perhatian dari warga sekolah yang lainnya, butuh perhatian dari temannya, butuh perhatian dari bapak ibu. Dan ketika dia melampiaskan rasanya tadi, rasa ketidaknyamanannya, bisa jadi dia memunculkan hal-hal yang negatif. Bisa berfriksi dengan temannya, bisa berfriksi kepada sekolahnya, yang pasti potensi untuk melanggar ketentuan atau kesepakatan sekolah yang sudah ada sangat besar. Oleh karenanya kami mengajak dari Bapak Ibu, orang tua wali murid untuk bisa mengawal bersama-sama. Awali kehidupan keluarga yang nyaman, yang memberikan perlindungan dan memberikan kasih sayangnya kepada putra-putrinya di rumahnya. Saya yakin ketika sekolah tetap bersemangat, tetap bisa terpacu untuk meraih prestasi yang terbaik, dan yang pasti perilaku anaknya ora neko-neko. Perilaku anaknya senantiasa menunjukkan kebaikan. Sehingga perilaku-perilaku yang sekarang ini tren tidak terjadi di SMA Negeri 1 Merangke. Kalau pinggiran Semarang akhir-akhir ini muncul adanya istilah kreak-kreak, gangster-gangster gitu. Ya, Pak Haji. Nah, umumnya itu berawal dari situasi keluarga yang tidak memberikan kebahagiaan buat mereka. Buktinya apa? Mereka keluar, mereka berteman dengan hal-hal yang mungkin menimbulkan friksi, perselisihan, itu seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa dan tidak peduli. Sehingga anaknya akan mencari jati dirinya di kelompoknya. Di kelompoknya dia merasa diakui keberadaannya, sehingga dia merasa lebih nyaman. Buat apa saya di rumah? Di rumah saya tidak dihargai, di rumah saya tidak dilindungi, di rumah saya tidak mendapatkan kasih sayang, di rumah saya tidak mendapatkan eksistensi keberadaannya, tetapi di lingkungan gangsternya, dia merasakan itu semua. Dia merasa nyaman dengan teman-temannya, dia merasa eksis dan dibutuhkan di temannya. Maka bagaimana dia menunjukkan jati dirinya. Cuman upaya menunjukkan jati dirinya tadi menuju ke hal yang negatif. Dia melakukan tawuran, dia merasakan warga masyarakat, dia mengancam kehidupan, kenyamanan, ketertiban umum dan sebagainya, bahkan sampai mengakhiri akhir hayat yang lainnya, mengakhiri kehidupan warga masyarakat yang lainnya, menimbulkan rasa takut untuk beraktivitas bagi warga masyarakat yang lain. Mengapa itu bisa muncul? Yaitu tadi nilai-nilai perilaku kehidupan yang ada di masyarakat yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita tidak tertanamkan pada diri mereka. Mereka memunculkan rasa chauvinisme, merasa paling baik, merasa paling sempurna, merasa paling segala-galanya, sehingga memunculkan rasa dia merasa lebih, sehingga saya berani, saya kuat, saya akan segera menyelesaikan dengan cara saya sendiri dan sebagainya. Itu sesuatu sudut pandang yang salah dan seharusnya tidak dialami oleh mereka. Berarti sekolah Adi Pangastuti ini juga mempunyai manfaat sendiri-sendiri di setiap jenjangnya ya Pak Haji, mulai dari SD, SMP, SMA hingga ke jenjang perkuliahan. Dan
siswa-siswi membentuk karakternya itu juga bukan dari faktor dari sekolahan, tapi juga faktor dari rumah. dari keluarga terutama. Sehingga faktor dari sekolah dan faktor dari rumah harus saling menyeimbangkan, harus berkesinambungan supaya anak tersebut mengenal jati dirinya sendiri. Betul. Tanpa melupakan budaya-budaya yang ada. Betul. Seperti itu ya Pak Ajib. The best untuk Kak Sinta, dan itulah yang paling esensi dari sekolah Adi Pangastuti ini. Dan kalaupun profil anak Adi Pangastutinya, tentu tampilannya di duta-duta Adi Pangastuti yang ada. Dan kalaupun duta Pangastutinya semakin lama semakin banyak, sebagai sebuah penggerak, menggerakkan semua warga sekolah, semua murid untuk berperilaku sebagai duta Adi Pangastuti, tentu itu menjadi generasi-generasi yang dicari oleh warga masyarakat, sesuatu yang dirindukan oleh orang tua. Sehingga harapannya pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga berorientasi pada perilaku, sikap keseharian yang menunjukkan nilai-nilai. Baik Pak Ajib, terima kasih. Kemudian bagaimana cara atau sistematis Pak Ajib dalam mengembangkan nilai-nilai di sekolah Adi Pangastuti ini? Ya, bermula dari diri sendiri. Sebagai contoh dan teladan ya Pak Ajib. Sebagai keteladanan. Dimulai dari hal yang kecil-kecil. Dimulai dari sate. Ketemu sama temannya, saya hello, assalamualaikum, berikan senyum, tanya, disapa kabarnya gimana dan sebagainya. Mendapatkan apresiasi kehangatan yang lebih, maka semuanya menjadi sesuatu yang indah. Benar. Penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kebahagiaan, dan sudah barang tentu menyirnakan semua perbedaan yang ada. Karena dia adalah sahabat saya, karena dia adalah sahabat saya, karena dia adalah paham saya, maka saya support kepada kehidupan mereka. Nah, saling mengisi, saling memberikan kebermanfaatan, itulah yang menjadikan hidup ini menjadi lebih bermanfaat. Baik Pak Ajib, sehingga apapun kaitannya, apapun percontohannya itu dimulai dari diri sendiri ya Pak Ajib, supaya kita juga ketika memberikan kepada orang lain atau bermanfaat kepada orang lain, kita sudah punya pegangan atau pegangan teguh dari diri kita sendiri tanpa kita menjudge orang lain bagaimana orang lain tersebut kepada kita. Kemudian Pak Ajib, bagaimana program Adi Pangastuti ini menjadi fokus utama yang mempengaruhi nilai-nilai karakter di SMA Negeri 1 Meranggen? Saya yakin dengan pelaksanaan sekolah Adi Pangastuti ini, maka peta kerawanan siswa semakin menurun. Itu berarti sikap perilaku yang memang dinilai atau bahkan melakukan dijadikan fokus dalam pembinaan dan pendidikan di SMA Negeri 1 Meranggen dinyatakan berhasil. Oleh karenanya, saya mengajak pada para murid semuanya sebagai penggeraknya, sebagai pionirnya, sebagai pelopornya, mengajak teman-temannya untuk berperilaku yang baik pula, berperilaku hastalaku pula. Dengan jejaring yang ada, dengan keteladanan yang ada antara satu dengan yang lainnya, saya yakin ini menjadi sebuah gelombang yang semakin lama semakin membesar, semakin mengilhami dan memberikan contoh keteladanan kepada yang lainnya. Insya Allah bermula dari SMA 1 Meranggen, akan memberikan sebuah penguatan kepada Kecamatan Meranggen misalnya, atau bahkan mewarnai di Indonesia. Baik Pak Ajib, sehingga jejaring sosial itu juga menjadi salah satu faktor utama dalam mendongkrak karakter-karakter di sekolah Adi Pangastuti ya Pak Ajib. Betul. Kemudian Pak Ajib, kegiatan sosial apa saja yang dilakukan di SMA Negeri 1 Meranggen yang sesuai dengan program sekolah Adi Pangastuti? Contoh yang paling sederhana dan itu sudah menjadi pembiasaan adalah kepedulian. Peduli ketika mendapatkan ada kabar sedih yang dibagikan oleh para siswa, para murid, karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka wujud kepedulian itu kita ikut sedih. Itu yang namanya sahabat. Ketika temannya bersedih, kita juga menunjukkan rasa sedih. Bukan bersedih di tengah-tengah kebahagiaan, tidak, tetapi rasa sedih yang dimunculkan lahir dari dalam pribadi.
bentuk wujudnya ya kita menyatakan rasa duka cita, kemudian kita bisa membantu ala kadarnya sebagai salah satu bentuk gotong royong dan guyup rukunnya. Itu Baik. perilaku yang sudah tertanam dan kita nyatakan itu kepada keluarganya, dan kita juga support bagaimana kehidupan berikutnya dan sebagainya. Kita lakukan bentuk pendampingan kepada yang ditinggalkan, paling tidak mereka itu masih merasa ada teman di mana dia bisa bercerita, di mana dia bisa menyampaikan keluh kesahnya dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bagian kecil yang sudah ada di SMA Negeri 1. Sehingga kegiatan-kegiatan sosial itu juga mempengaruhi bagaimana kita bersikap di nilai-nilai hasta laku di Adi Pangasuti ya Pak Adi? Iya betul, karena memang kita tidak bisa hidup sendiri. Tarsan saja yang di hutan itu tidak sendiri dia. Ada teman-temannya, hewan semuanya dan sebagainya. Berinteraksi, mereka saling membutuhkan. Apalagi kita sesama manusia. Kita tidak bisa hidup secara marginal, urusanku sendiri, ini ya ini sudah, ini aku dan sebagainya. Tidak mungkin. Bisakah kita makan nasi tanpa membutuhkan para petani yang nanam, membutuhkan telur dari para peternak, membutuhkan ikan dari para nelayan, membutuhkan rekan kita untuk memasaknya? Tidak bisa. Baju yang dipakai ini tidak mungkin bisa jadi kayak begini tanpa bantuan dari penjahit, tanpa bantuan dari para peracik jadi kain dan sebagainya, tenun dan sebagainya. Tentu semuanya merupakan kolaborasi bersama dari semuanya, dan saya yakin masing-masing memberikan kontribusinya, dan kita juga tanya pada diri kita sendiri apa yang sudah kita kontribusikan untuk kehidupan ini gantinya. Nah tentu kita bisa support bagaimana sesuai dengan kapasitas kita, guru yang memberikan nilai-nilai kebaikan lewat proses pembelajarannya, kalau murid memberikan kebermanfaatan untuk senantiasa mengajak kebaikan kepada sesamanya dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk yang paling mudah, yang memang bisa jadi acap kali tidak tersadarkan. Benar pada sekali. diri. Nah oleh karenanya lewat podcast ini saya mengajak kepada seluruh warga sekolah, ayo bersama-sama kita berperilaku hasta laku sebagai cerminan budaya adiluhung yang lahir dari kehidupan masyarakat kita terdahulu, yang memang tidak akan pernah lekang untuk kita laksanakan di masa-masa yang akan. Baik Pak Adib, sehingga kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan nilai hasta laku sangat berpengaruh ya Pak Adib. Salah satunya kemarin waktu banjir di Karanganyar, organisasi OSIS dan MPK itu bersama-sama menggalang donasi untuk diberikan ke daerah Karanganyar yang tertimpa musibah banjir. Dan itu juga salah satu termasuk dalam nilai-nilai hasta laku nih Pak Adib. Betul. Kira-kira apa ya nilai-nilainya? Yaitu pengertian, kemudian betul. Terus peduli, guyup rukun, benar sekali, bergotong royong semampunya, tidak ada paksaan ini itu dan sebagainya. Ketika kita distribusikan ke sana itu pun kita tidak milih-milih, wis seagama dengan aku kok, wis golongan dengan aku kok, itu sesuku dengan saya kok. Tidak ada pikiran semacam itu. Tanpa semuanya tidak ada perbedaan kita berikan kepada mereka. Dasarnya adalah kemanusiaan. Di mana ada teman yang sekiranya bersedih, yang merasa mendapatkan musibah, kita berikan support, kita kuatkan pegangan tangan kita untuk meringankan beban mereka. Baik Pak Ajib, kemudian apa harapan Bapak bagi SMA Negeri 1 Meranggen ke depannya yang sudah dijalankan dengan kaitan program Sekolah Adi Pangastuti? Sekali lagi, Sekolah Adi Pangastuti itu hanya sebagai wahana. Kalaupun sebagai wahana, maka kita jangan sampai berorientasi pada pandangan timetable atau pakai frame time, batasan waktu. Ini senantiasa harus dilaksanakan sampai akhir hayat. Kenapa? Karena perilaku itu menyertai kehidupan manusia. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oleh karenanya, kalaupun dari kerjasama dengan NGO-nya yaitu Solo Symphony berakhir di bulan Desember, bukan berarti Adi Pangastunya berakhir sampai dengan Desember, tidak. Tetapi nilai-nilai itu, nilai-nilai hasta laku senantiasa kita laksanakan dalam kehidupan di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat sebagai sebuah kewajiban kita untuk bisa
menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, yang menyenangkan untuk semua. Sehingga nilai-nilai hastalaku itu selalu berkaitan dimanapun kita berada dan sampai kapanpun ya Pak Ajib, tanpa mengenal waktu atau batas apapun. Betul, tanpa mengenal batas waktu. Baik Pak Ajib, pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada audiens atau Sobat Potsaka mengenai perbincangan kita kali ini, yaitu program Sekolah Adi Pangastuti, apa aja Pak Ajib? Ya, khusus untuk warga sekolah, para pemirsa Potsaka, yang saya banggakan bahwasanya khairun nas atau ummin nas. Baik. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, baik dari lingkungan masyarakatnya. Bermanfaat tidak hanya dalam lingkup yang harus besar, tetapi sekecil apapun, manakala itu memberikan kontribusi untuk kehidupannya dia, maka itu sudah menjadi bermanfaat. Oleh karenanya ketika kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menanam, maka itu juga merupakan salah satu bentuk kepedulian kita, memberikan kebermanfaatan. Membuang sampah di tempatnya itu juga merupakan cerminan. Tidak terbayang kalian membuang sampah di sembarang, menimbulkan bau, tidak nyamanan, ruang kelas menjadi tidak nyaman, tidak kondusif, bahkan ada teman yang jatuh hanya karena terpeleset dari akibat itu semuanya. Nah, jangan yang semacam itu. Yang kedua, bahwasanya kita satu Indonesia, dan Indonesia adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik Pak Ajib, terima kasih kepada Bapak Ajib atas segala informasi-informasi yang sangat istimewa dan luar biasa yang sudah disampaikan kepada Sobat Potsaka mengenai program Sekolah Adi Pangastuti. Dan simpulan yang dapat diambil dari episode 6 kali ini mengenai Sekolah Adi Pangastuti adalah nilai-nilai hastalaku sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di luar, tetapi dimanapun kita berada dan sampai kapanpun kita berada, nilai-nilai hastalaku sangat penting bagi kita dan tidak ada batasan-batasan waktu. Dan nilai-nilai hastalaku tidak akan terwujud jika kita hanya berdiri sendiri, tetapi dengan kerjasama, dengan gotong royong atau nilai-nilai yang ada di hastalaku kita terapkan kepada orang lain, kita contohkan kepada orang lain seperti kata Pak Ajib tadi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Maka dari itu pentingnya kita dalam bekerja sama, bergotong royong dan saling mengaitkan semua pihak yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen dalam berkontribusi mewujudkan Sekolah Adi Pangastuti yang baik dan benar, yang bisa dicontoh atau diteladani di sekolah-sekolah di sekitar SMA Negeri 1 Meranggen. Seperti itu ya Pak Ajib. Lurus. Teman-teman atau sobat-sobat Potsaka, episode 6 kali ini telah selesai dan jangan lupa tetap stay tune di Potsaka berikutnya dengan topik dan pembahasan yang tak kalah menarik dan sangat penting bagi perkembangan di SMA Negeri 1 Meranggen. Saya Sinta Alifa Ramadhani, presenter episode 6 kali ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.